Kota Kusuma. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Uskup Vincentius Sutikno Wisaksono atas kehadiran serta dukungan dan izin yang diberikan kepada kami sehingga acara First Anniversary Perkasi Bakti Luhur Surabaya dapat terlaksana dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Konsul Amerika Mrs. Kristen F. Bauer beserta teman-temannya dari EWOS, Helen Keller, USAID, and thanks of your coming. I'm very appreciate Mrs. Kristen Bauer. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para romo, suster-suster, dan undangan serta Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mendukung serta mau meluangkan waktu untuk hadir pada acara First Anniversary Bakti Luhur Surabaya. Begitu pula kami ucapkan terima kasih kepada Romo Rudi Sulistyo CM yang selalu membimbing kami serta para romo paroki yang memberi izin kepada kami untuk melakukan donasi di gereja-gereja sehingga terkumpul dana yang telah kami pergunakan untuk 1. Pembangunan SLB di daerah Jawa Timur, 2. Pembangunan gedung di Indonesia Timur, 3. Beasiswa bagi anak-anak karyawan Bakti Luhur Malang dan Surabaya, dan keempat, kunjungan rutin dokter-dokter ke Bakti Luhur Surabaya untuk mengecek kesehatan anak-anak dan lansia. Perkenankanlah pula dengan ini kami memberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari bahwa dalam waktu dekat kami akan merenovasi lantai 1 dan membangun lantai 2 SLB yang ada di Bakti Luhur Malang. Hal tersebut tentu membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar. Sehingga dengan hal itu kami ingin mengetuk hati para ibu, bapak, saudara-saudari sekalian untuk mau membantu meringankan beban mereka. Bantuan dapat dimasukkan dalam amplop yang sudah kami siapkan di dalam goodie bag. Selain dana, apabila Bapak Ibu mau membantu kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, pakaian, dan lain-lain dapat dikirimkan ke Bakti Luhur Malang dan Bakti Luhur Surabaya. Bantuan-bantuan tersebut juga disalurkan ke Bakti Luhur di daerah-daerah lain yang membutuhkan. Di samping itu, apabila ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mempunyai talenta sebagai guru, psikolog, perawat, dan lain-lain, kami akan sangat berterima kasih bila bisa membantu di Malang, Surabaya, atau di daerah lain, terutama daerah terpencil di Flores di Indonesia Timur. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengisi formulir yang telah kami sediakan di information booth. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas bantuan moral maupun material yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari berikan kepada kami. Dan apabila ada perkataan atau perbuatan yang salah selama donasi di paroki, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, serta acara First Anniversary Perkasi Bakti Luhur Surabaya yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Di sebelah saya sudah ada Romo Rudi Sulistyo yang merupakan pembina Perkasi, ya Romo. Saya ingin bertanya, seberapa pentingkah Perkasi bagi Alma atau Bakti Luhur Surabaya ini? Perkasi itu membantu Alma dan Bakti Luhur terutama di bidang pendanaan. Artinya
kalau bakti luhur dan Alma memerlukan bantuan untuk pembiayaan, baik itu berupa program, berupa gedung, berupa bantuan kesehatan, itu lalu Perkasih membantu mencarikan dana terutama, tetapi juga Perkasih itu juga bisa menjadi partner membantu untuk bidang tenaga, jadi tenaga medis. Itu di Perkasih itu juga ada dokter-dokter Perkasih, juga membantu untuk bidang misalnya kalau membangun, kami juga ada arsitek atau kontraktor dari Perkasih. Jadi jadi Perkasih itu mendukung kelangsungan dari Alma dan Bakti Luhur. Ya, hadirin yang kami hormati, kita berbahagia bahwa di malam berbagi kasih ini dihadiri oleh Bapak Uskup Surabaya, Monsinyur Vincenzius Sutikno Wisaksono. Saat ini saya sedang bersama Monsinyur Sutikno Wisaksono. Monsinyur, Perkasih ini kan baru 1 tahun berdiri, tetapi sudah begitu banyak menggerakkan hati umat untuk ikut menyumbangkan, terutama melalui paroki-paroki. Bagaimana tanggapan Uskup? Ya, kalau dibilang besar, cepat besar, lalu 1 tahun kok sudah besar, itu kan sebetulnya juga lama sebetulnya dipersiapkan. Karena inilah katakanlah karya atau keprihatinan sosial bagi terutama mereka yang disebut disable, difabel, atau yang kebutuhan khusus apa itu belum tersentuh menyeluruh di Keuskupan Surabaya. Jadi ya, waktu pertama kali ya saya merestui aja ya sehubungan dengan ini semua umat ya dibuka kesempatan untuk ikut perhatian. Apalagi di Keuskupan ini tentunya sangat mendukung pastor-pastor paroki-paroki untuk bisa ikut terlibat di dalam Perkasih ini ya, Uskup? Ya, sifatnya sukarela. Semua keprihatinan sosial atau karya sosial muncul dari keprihatinan. Jangan nyalah-nyalahkan soal kepada pemerintah atau bagaimana. Tapi ya kita jangan bertanya siapa, ya, mulai dari diri sendiri ya. Dengan segala kerendahan hati kami mohon kesediaan Bapak Uskup Surabaya membuka event malam hari ini dengan doa yang dilanjutkan dengan sambutan. Kami persilakan Bapak Uskup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita percaya bahwa setiap ungkapan kasih harus mengarah dan bersumber dari kasih Tuhan sendiri. Malam ini kita berkumpul untuk merayakan kasih Tuhan, kelimpahan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita mampu untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang cenderung kita biarkan, kita tidak mau ingat, kita sisihkan dalam masyarakat. Selagi ada banyak orang yang cacat, selagi ada banyak orang yang sakit, selagi ada banyak orang yang menderita, yang cenderung dianggap sebagai yang mengganggu dalam masyarakat, selagi banyak ada orang yang mengalami kesengsaraan, hati kita harus tidak merasa tenang-tenang saja. Malam ini baik menjadi malam kenangan bagi kita semua untuk membuat yayasan Perkasih ini menjadi suatu yayasan yang terus-menerus survive, menyebar kasih Tuhan. Dan di mana-mana hati kita tidak akan merasa tenang, merasa damai-damai yang palsu, karena disitulah letaknya kasih Tuhan yang membuat banyak orang yang mengusahakan yayasan ini begitu memperhatikan mereka yang sungguh mempunyai hati bagi mereka yang menderita. Hari ini, malam ini terutama, mari kita mempunyai empati yang besar
Bagaimana kalau kita sendiri mengalami yang sama? Itu bisa menjadi dasar yang kuat sekali untuk melihat kebesaran Tuhan yang memberikan kita kelimpahan kasih-Nya. Kita bisa hidup normal, bisa hidup sehat. Karena itu lebih banyak kita harus terketuk hati kita untuk memperhatikan mereka yang disebut difabel atau disable atau apa saja, tapi sungguh mereka membutuhkan hidup yang normal, di mana dihargai sebagai manusia yang mampu dan layak